Halo semua, apa kabarnya? Kembali lagi dengan saya Bewo, dan di video kali ini saya bakal berbagi pengalaman untuk mengatasi ban depan yang habis sebelah atau botak sebelah seperti ini. Dan sekali lagi, video ini dibuat untuk berbagi cerita atau pengalaman saya pribadi, bukan bermaksud untuk menggurui atau sok pintar. Dan seharusnya memang ban ini itu udah waktunya diganti, cuman ada hal yang kelihatannya nggak normal, yaitu ban yang terlihat gundul sebelah ya. Yang seharusnya yang habis duluan itu bagian tengah sini, tetapi di sini yang terlihat botak duluan malah yang sebelah kiri, sedangkan yang sebelah kanan masih normal atau masih sedikit lebih tebal. Ini menandakan kalau ban ini nggak normal atau ada sesuatu masalah yang ada di motor ini. Dan sebagai informasi, ini motor Mio Sporty, dan langkah pertama yang kita lihat yaitu bagian shock yang atas ini. Nah, di sini terlihat aman, nggak ada oli rembesan atau tetesan oli. Ini menandakan seal yang sebelah kiri atau seal shock sebelah kiri ini masih aman. Selanjutnya kita coba cek yang sebelah kanan. Nah, di sini kelihatan ya ada oli yang keluar, dan ini menandakan seal shock oli ini udah bermasalah ya, udah nggak berfungsi dengan baik. Jadi masalah pertama sudah ketemu. Dan nanti kita coba cek bagian as roda depan ini juga. Tetapi buat mempersingkat videonya, bagian pembongkaran bodi, roda, dan shock kita skip. Dan ini udah terlepas ya teman-teman. Bagian penutupnya shock juga udah saya lepas untuk mempersingkat durasi video. Lalu kita keluarkan spare-nya dulu. Setelah kita keluarkan spare-nya, kita buang olinya yang ada di dalam shock. Ternyata habis. Oh, masih karena bermasalah tadi kali ya. Nah, setelah olinya udah terbuang semua, di sini kita bakal buka sulingnya. Itu caranya biar di bagian dalamnya itu nggak muter. Kita siapin baut dan mur seperti ini. Ini ukuran kunci 10T. Kita nanti menggunakan kunci 10T seperti ini. Lalu masukkan baut dan murnya yang seperti ini tadi ke dalam kunci 10T, lalu kita masukkan ke dalam shock seperti ini. Dan biar lebih gampang meganginya, yang bagian as untuk roda depan ini kita masukin obeng. Lalu kita buka baut yang di dalam ini menggunakan kunci L seperti ini, berlawanan arah jarum jam, jadi kita putar ke kiri. Kita lepas. Nah, seperti ini kira-kira. Kita keluarkan semua. Nanti kita bersihkan, yang penting kita lepasin dulu semuanya. Dan yang satunya juga caranya sama seperti yang tadi. Nah, bagi teman-teman yang mungkin belum paham, jadi fungsi baut yang terpasang mur seperti ini
ini ukuran kunci 10, itu dipasangkan di sini dan ditahan dengan kunci 10T seperti ini, supaya ketika nanti kita membuka kunci L atau baut kunci L yang di bawah sini, ini nggak ikutan muter, suling ini nggak ikutan muter. Jadi ini ditahan dengan kunci 10T tadi seperti ini. Seperti itu ya kira-kira teman-teman. Jadi tadi udah saya lap, udah saya bersihin, cuman belum dibersihin secara total karena sealnya belum dilepas. Jadi hal pertama yang kita lakuin sekarang melepas penutup seal bagian atas ini, seperti itu. Lalu kita lepas kuncian seperti ring ini di dalam ini menggunakan obeng. Nah, udah terlepas dan terlihat di sini kancingannya seal shock udah karatan, udah rapuh. Jadi kemungkinan ini juga penyebab oli rembes atau keangkat ke atas dan keluar melalui seal ini. Jadi udah kita lepas dan kita bakal lepas sealnya menggunakan obeng. Ya, terlempar jauh. Tadi terlalu kuat ya, sampai meluncur jauh seperti rudal. Jadi ini kondisinya udah rapuh, dia udah enggak kuat lagi. Dan kita lepas atau bongkar yang satunya juga. Habis itu kita bersihkan. Caranya sama, kita congkel. Nah, sekarang udah bersih semua ya teman-teman, dan alat-alat yang dibutuhkan udah ada juga. Lalu sekarang kita ke langkah selanjutnya, yaitu pemasangan. Langkah pertama untuk pemasangan, kita ambil dulu seal shock yang baru. Dan untuk pemasangannya itu sendiri jangan sampai terbalik, karena yang ada tulisan atau huruf seperti ini itu di bagian atas, dan yang bagian kosong tidak ada tulisannya ini itu di bagian bawah. Jadi pemasangannya seperti ini posisinya. Kita tekan. Lalu kita menggunakan laher atau bearing buat menekan ini ya, supaya sealnya nggak rusak. Sebenarnya bisa dipukul, tapi takutnya nanti malah robek. Jadi kita tekan-tekan aja pelan-pelan. Dan seperti ini ya teman-teman, ini udah lurus. Untuk memastikannya ini harus benar-benar rata biar nggak ada kebocoran lagi. Setelah dipasang, langkah selanjutnya yaitu pasang kancingannya ini, yang seperti ini. Yang tadi kan udah berkarat, udah rusak, dan sekarang kita ganti yang baru. Seperti ini pemasangannya, sangat gampang sekali. Lalu langkah selanjutnya kita pasang penutup sealnya supaya nggak kotor. Kita pasang, kita tekan aja, nggak usah dipukul. Kalau dipukul takutnya nanti ada yang rusak atau robek, jadi nanti nggak berfungsi dengan baik. Lalu langkah selanjutnya kita pasang suling shocknya. Caranya kita masukin suling shock ini
ke dalam asok seperti ini. Setelah kita masukkan, lalu kita masukkan ke dalam tabungnya seperti ini. Dan kalau udah, langkah selanjutnya kita kencangkan. Caranya sama seperti waktu bongkar tadi, yaitu menggunakan kunci T10 untuk penahannya supaya enggak muter terus. Jadi seperti ini, pasangkan baut dan yang terpasang mur seperti ini ukuran 10. Lalu kita masukkan ke dalam seperti ini. Lalu kalau udah, kita kasih obeng ya. Obeng ini buat penahan, buat pegangan supaya gampang, nanti nggak meleset-meleset. Dan kunci L kita kencangkan, kita putar searah jarum jam. Setelah kencang, kita pasang yang satunya lagi. Caranya sama. Kita pasang yang satunya. Nah, ini udah terpasang semua, kiri kanan udah terpasang semua. Dan sebelum memasangkan pernya ini, sebagai informasi, di sini ada oli shock yang ada takarannya, ada rincian untuk ukuran setiap shock di tiap motor itu berbeda-beda. Di sini ada Mio yang ukurannya atau volume olinya itu di 53 ml, dan untuk Nuvo 63 ml. Dan di sini juga ada motor lain, ada motor Honda juga banyak. Dan untuk saya pribadi, biasanya saya menggunakan 50 ml ya untuk Mio Sporty saya. Dan saya sendiri biasanya menggunakan takarannya itu botol yang ada angka mililiternya atau angka kapasitas dari wadah itu sendiri. Dan di sini saya ada wadah dari minyak rem yang ukurannya yaitu 50 ml. Jadi nanti saya menggunakan ini supaya presisi, karena saya biasanya menggunakan oli shock untuk depan motor Mio itu ya di angka 50 ml. Jadi langsung aja kita buka olinya, kita tuangkan di wadah minyak rem. Dikit, kita tutup lagi. Jadi segini ya kira-kira 50 ml. Lalu kita ambil pernya atau kita ambil shocknya ini. Dan untuk pemasangannya saya biasanya yang bagian rapat ini itu saya taruh di bagian bawah seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi untuk pengisiannya seperti ini ya. Udah ditakar di minyak rem atau di botol minyak rem, lalu kita tuangkan seperti ini. Nah, kira-kira seperti itu untuk mengatasi
ban yang gundul sebelah atau botak sebelah. Dan permasalahannya untuk di motor ini yaitu seal shock yang bocor. Jadi dia nggak imbang antara kanan dengan kiri untuk shocknya, jadi menyebabkan ban gundul sebelah. Bisa juga permasalahannya ada di as roda depan yang nggak lurus, dia bengkok. Jadi bisa juga itu masalahnya, jadi ban gundul sebelah atau botak sebelah. Bisa juga as shocknya yang udah bengkok. Jadi banyak permasalahan, dan untuk di motor ini yaitu seal shocknya yang bermasalah. Dan sekarang tinggal pemasangannya. Dan itu tadi video dari saya, pengalaman pribadi saya untuk mengatasi ban yang botak sebelah. Mungkin sekian dulu video dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.